Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai guru honorer yang tidak lolos passing grade di tahap yang kedua, namun masih memiliki peluang ataupun masih memiliki kesempatan untuk lolos di ujian seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Nah, jadi ini diatur dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, admin sudah membuat skema yaitu penentu kelolosan di ujian seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Dan di sini admin memberikan contoh di salah satu SD ya teman, di salah satu SD anggaplah SDN Melati, dan di SDN Melati ini membuka satu formasi. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini sudah terbuka untuk umum ya teman. Jadi tidak terikat guru induk ataupun non-induk seperti tahap yang pertama. Jadi semua pelamar ini bisa melamar di mana saja asalkan masih dalam satu daerah kewenangan dan ijazahnya linear. Jadi seperti itu. Jadi di P3K tahap kedua ini saingannya akan tambah banyak ketimbang di P3K tahap yang pertama. Nah, di sini admin mencontohkan di SDN Melati ini ada 5 pelamar yang melamar di SDN Melati, yaitu dengan nama Iqbal, Rifan, Afi, Randi, dan Adi. Dan setelah mengikuti ujian di seleksi P3K tahap kedua, ternyata diketahui nilainya seperti ini teman. Nilainya seperti ini. Ini adalah nilai yang sudah ditambah dengan afirmasi, yaitu nilai murni dan nilai afirmasi. Jadi ini adalah sudah nilai akhir. Yaitu si Iqbal mendapat nilai 520 dan dia lolos passing grade. Kemudian si Rifan ini mendapat nilai 450 namun tidak lolos passing grade. Kemudian si AV ini mendapatkan nilai 460 dan tidak lolos passing grade. Kemudian si Randi ini mendapat nilai 480 dan dia lolos passing grade. Dan si Adi ini mendapat nilai 550 dan dia lolos passing grade. Nah, berdasarkan nilai yang didapat di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, maka yang akan lolos ini adalah si Adi ya teman. Si Adi akan lolos. Karena apa? Karena dia memiliki nilai tertinggi di antara 4 pesaingnya. Jadi seperti itu. Ini berdasarkan nilai di P3K tahap yang kedua. Namun perlu diingat di P3K tahap kedua ini ada aturan ya teman. Ada aturan yang tidak sama dengan P3K tahap yang pertama. Nah, kita langsung saja cek ya teman. Cek di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, ini dia teman-teman, aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu paragraf 10 tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil, dan masa sangga seleksi kompetensi tahap 2, yaitu pasal 34. Kita baca yang ayat 1, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi di ujian seleksi P3K tahap kedua, ini pelamar dinyatakan lolos jika pelamar ini memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik setelah diolah keseluruhan nilainya. Jadi seperti itu ya teman. Jadi lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Kemudian kita baca yang ayat kedua. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik antara nilai sebagai berikut. Yang A, nilai seleksi kompetensi 1. Yang B, nilai seleksi kompetensi 2. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika yang A memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Nah, jadi ini dia teman, ini dia aturan yang tidak ada di seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu di ayat 2 dan juga di ayat 3. Nah, jadi ini tidak ada di seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana pelamar ini bisa menggunakan nilai di seleksi kompetensi 1 dan juga bisa menggunakan nilai di seleksi kompetensi tahap 2. Ini diambil nilai yang terbaik. Nah, jadi seperti itu teman. Jadi seperti itu di aturan seleksi P3K tahap yang kedua. Syaratnya ini hanya 2 teman, yaitu dia memenuhi nilai ambang batas dan yang kedua dia memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang kita cek ya teman, kita cek nilai yang tadi. Nah, jadi ini teman, ini adalah nilai P3K di tahap yang kedua. Dan berdasarkan nilai di P3K tahap yang kedua, maka yang akan lolos ini adalah si Adi. Namun, si Adi jangan senang dulu. Karena apa? Karena di P3K tahap pertama, kemungkinan ada pelamar yang memiliki modal lolos passing grade. Nah, kita cek ya teman, kita cek nilai yang pertama. Nah, jadi ini deh teman, ini dia. Ternyata di seleksi P3K tahap pertama ini pelamar memiliki modal lolos passing grade. Nah, kita lihat di sini, nilai Iqbal di seleksi P3K tahap pertama ini adalah 580 dan lolos passing grade. Nah, jadi otomatis yang digunakan adalah nilai yang P3K tahap yang pertama. Kemudian si Rifan, nilai di P3K tahap yang pertama ini adalah 610 dan lolos passing grade. Sedangkan di P3K tahap yang kedua ini tidak lolos passing grade. Jadi seperti itu. Kemudian si AV nilai di P3K tahap pertama ini adalah 490, tidak lolos passing grade juga, dan nilai tahap 2 ini juga tidak lolos passing grade. Kemudian si Randi di P3K tahap pertama ini adalah 500 dan lolos passing grade. Kemudian si Adi nilai P3K tahap pertama ini adalah 580 dan lolos passing grade. Nah, jadi berdasarkan aturan Permenpan RB yang tadi yaitu pasal 34 ayat 2 dan ayat 3, maka yang berhak lolos ini adalah yang Rifan ya teman. Yang Rifan ini berhak lolos karena apa? Karena dia memiliki modal lolos passing grade di tahap yang pertama dan nilainya tinggi ya teman. Jadi Rifan di ujian seleksi P3K tahap pertama dia bersaing dengan peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi si Rifan ini kalah ya teman, kalah dengan yang memiliki sertifikat pendidik. Dan di tahap kedua dia mengikuti kembali namun tidak lolos passing grade. Nah, walaupun tidak lolos passing grade di tahap kedua, maka si Rifan ini berhak lolos di P3K tahap yang kedua karena dia memiliki nilai tertinggi ataupun memiliki modal lolos passing grade di P3K tahap yang pertama. Nah, jadi seperti itu teman. Walaupun tidak lolos passing grade di tahap kedua, namun pelamar ini masih memiliki peluang untuk lolos asalkan dia memiliki nilai passing grade di P3K tahap yang pertama. Jadi seperti itu. Jadi yang akan lolos ini adalah si Rifan. Kemudian kita lihat ayat yang keempat, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian ayat yang kelima, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentu kelolosan akhir secara berurutan berdasarkan pada. Nah, jadi ini jika pelamar memiliki nilai yang sama, yaitu nilai akhir yang sama. Ini ditentukan berdasarkan yang pertama yaitu nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, jadi dicek nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Siapa yang lebih tinggi, maka dialah yang akan lolos. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf A masih sama, penentu kelolosan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Nah, jadi jika kompetensi teknisnya ini masih sama juga, maka akan ditentukan dari nilai kumulatif yaitu manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian yang C, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B masih sama, penentu kelolosan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, jadi jika masih sama lagi, maka akan ditentukan nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir, jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf C masih sama, penentu kelolosan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Nah, jadi ini jika masih sama lagi ya teman, jika masih sama lagi antara teknis, manajerial sosiokultural, dan wawancara, maka yang terakhir ini ditentukan berdasarkan usia yang paling tinggi. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.